melaksanakan prosesi penamatan yang dirangkaikan dengan halal bihalal dengan tema melangkah maju mewujudkan generasi masa depan yang berkarakter melalui pendidikan madrasah. Salawat dan taslim tak boleh kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Beliau Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki prosesi penamatan, perlu kami sampaikan kepada seluruh hadirin bahwa di tahun ini pembelajaran 2023-2024 kami menamatkan siswa sebanyak 73 orang, namun ada satu orang yang Allah lebih sayang daripada kita. Makanya jumlah siswa yang kami tamatkan tahun ini itu sebanyak 72 orang. Baik hadirin yang kami hormati, mari kita bersama-sama memasuki prosesi penamatan siswa-siswi MTS dan EMA Batwara tahun pelajaran 2023-2024. Kepada seluruh diperkenankan untuk mengambil tempat sebelum kita memulai prosesi, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami undang Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dan Bapak Staf Pendidikan Madrasah Kabupaten Bulukumba untuk mendampingi kami dalam hal prosesi penamatan. Hadirin yang kami hormati, proses penamatan kita dimulai dari tingkat Madrasah Aliyah jurusan IPA. Ahmad Surur bin Almarhum Abu Mahdi alamat Balong Bibi. Ahmad Fadil bin Khairuddin alamat Sawere. Ahja Dewasa Putra bin Kamaluddin alamat Balan Bibi. Fajar Maulana bin Bunyamin alamat Ompua. Fikri bin Mustaq alamat Otorita. Irham Dika bin Sirajuddin alamat Otorita. Muhammad Adani Hasan bin Safin alamat Balan Bibi. Muhammad Adrian bin Ramli alamat Bonto-Bonto. Rahmat Hidayat bin Arifuddin alamat Batwara. Yusra bin Sirajuddin alamat Batwara. Anna Maulidia Rizkia bin Muhtar bin Bella alamat Batwara. Mahfiratul Nisa bin Abbas alamat Ompua. Miftahul Khairat bin Agus alamat Bonto-Bonto. Nirwana binti Maso alamat Sawere. Nurul Atika binti Baharudin alamat Batwara. Nurul Ibnatul Jannah binti Safarudin alamat Batwara. Reka Wulandari binti Agus alamat Koron Contenai. Sri Aulia Nisi binti Anas alamat Koron Contenai. Selanjutnya untuk jurusan IPS, Andi Gusti bin Andi Ahmad alamat Bonto-Bonto. Aidil Iswan bin Harfin alamat Daulay. Adrian Fadresa bin Baharudin alamat Bonto-Bonto. Adriansyah bin alamat Bonto-Bonto. Abil Asram bin Baharudin alamat Lampung.
Ningsi bin Gustaf N alamat Mandongi, Andika Samsir bin Samsul Alam alamat Sawere, April Ardiansyah bin Kupar alamat Gulu-Gulu, Arya Maulana bin Mansur alamat Mandongi, Hadiawat bin Haji Sainuddin alamat Malewa, Muhammad Farid Musayyad bin Ramli alamat Mahubun, Muhammad Enal Saputra bin Umar alamat Mahubun, Muhammad Fakranur bin almarhum Mustafa alamat Gelung-Gelung, Muhammad Yusri bin Asbar alamat Borobloy, Naran Randika bin Amiruddin alamat Mandongi, Nur Miswar N bin Muhammad Nasir alamat Batuara, Syahrul bin Aziz bin Abdul Aziz alamat Daule, Andi Akreni bin Andi Adi binti Adi Adi alamat Daule, Andi Ismarubana bin Muhammad binti Muhammad Iqbal alamat Daule, Diasari bin Syarifuddin alamat Boron Sebenai, Dedi bin Asri Anggo Upe alamat Boron Sebenai, Nurwafika binti Arifuddin alamat Omboa, Radiatul Matia binti Basri alamat Bonto-Bonto, Rizki Amalia binti Baharudi alamat Bontorita, Bihul Jannah binti Muhammad Amir alamat Bontorita, Sisi Amalia Putri binti Asdar alamat Omboa, Sulisan Ningsi binti Mansur alamat Daule, Suci Ramadhani binti Rasih alamat Boroloy, Trimolidia binti Napang alamat Bonto-Bonto, Ulan Sari binti Alimuddin alamat Batuara. Demikian untuk tingkat EMA. Selanjutnya kita melangkah untuk tingkat Madrasah Sanawiyah. Binti Swati alamat Batuara, Abu Fauzan Habib bin Muhammad bin Muhlis HMS AGMPDI alamat Dalemia, Ahmad Kudafidi bin Muhammad Dalib alamat Batuara, Ahmad bin Muhammad Agus alamat Batu Masilah, Khairul Fadlan bin Hamzah alamat Kalandidi, bin Tauhidayat bin Lukman alamat Batuara, Muhammad Harus Akhir bin Edi alamat Batuara, Muhammad Bari bin Dirman alamat Ompua, Muhammad Abdul Hakim bin Laindri alamat Ompua, Muhammad Fajar Kurnia bin Muhammad Nasir alamat Bonto-Bonto, Andi Aprila bin Mustafa alamat Bonto-Bonto, Haikal Akbar bin Kodeng alamat Bonto-Bonto, Atika Fauzi Sultan bin Sultan alamat Bonto-Bonto, Riyalif bin Ramadan binti Rahmat Saifullah alamat Ramadulu, Hedla binti Arif alamat Batuara, Iftaul Nurul Afiat bin Edi alamat Batuara, Lufi Aulia Mustafa binti Mustafa alamat Bonto-Bonto, Nur Alif Sofian bin Sofian Effendi SAG alamat Bonto-Bonto, Nur Hidayah binti Mansur alamat Batuara, Nurul Nikmatul Wakilah binti Baharudin alamat Batuara, Samila binti Andi alamat Bonto-Bonto, Saskia binti Sangkala alamat Bonto-Bonto, Syahrani Ramadhani binti Sultan alamat Batuara, Ufera Wazara binti Baharudin HN alamat Batuara, Winti Ariyanti binti Saharudin alamat Ompua.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya jadi di samping proses penamatan seperti tahun-tahun sebelumnya, ada penyerahan cenderamata kepada siswa yang berprestasi dengan 3 kategori, yakni siswa berprestasi, siswa disiplin atau terrajin, dan siswa yang berakhlakul karimah. Kita mulai di tingkat MTS, siswa berprestasi. Atas nama Ananda Nur Alifa Sofian. Selanjutnya siswa berakhlakul karimah atas nama Ananda Naufi Aulia. Selanjutnya siswa disiplin atau terrajin, selamat kepada Ananda Atika Fauzia Sultan. Dan untuk penyerahan cendramatanya kami minta kesediaan dari Bapak Staf Pendidikan Madrasah Kabupaten Bulukumba didampingi oleh Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Selanjutnya untuk tingkat Madrasah Aliyah, siswa berprestasi atas nama Anna Maulidia Rizkia. Selanjutnya siswa berakhlakul karimah atas nama Andi Ismar Ruhwana. Dan siswa terdisiplin, selamat kepada Ananda Afil Asrar. Jadi di sekedar informasi kami sampaikan kepada seluruh hadirin bahwa yang mendapatkan predikat siswa berprestasi itu peringkat 1 dari kelas 10 sampai kelas 12 dan pernah mengikuti Harapan 1 KSM tingkat kabupaten tahun 2022, juara 5 KSM tingkat kabupaten tahun 2023, peserta KSM tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Dan untuk penyerahan hadiahnya kami minta kesediaan dari Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba didampingi oleh Bapak Kepala Madrasah Aliyah Batuara. Kepada Bapak kami persilahkan. Dan terus kami juga sampaikan bahwa yang mendapatkan predikat siswa disiplin atas nama Afil Asrar merupakan
Ketua OSIS Masa Bakti 2022-2023 dan kepada siswa berpendidikan disiplin atas nama Adi Isma Rufana merupakan peringkat 1 dari kelas 11 sampai kelas 12 dan juga merupakan peserta KSM tingkat kabupaten tahun 2023. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemberian cenderamata dari siswa kelas 9 kepada Kepala Madrasah Sanawiyah Batuara. Kepada yang mewakili kelas 9. Baik, mohon maaf untuk sesi penyerahan cenderamata dari siswa kepada Kepala Madrasah insya Allah akan dilaksanakan atau diselipkan di sesi akhir. Ya, untuk saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastaghfirul khairat. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba oleh Bapak Haji Misbah SAG, MA sekaligus pembawa hikmah halal bihalal. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala da'wata minal fara'idil islamiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-himamil aliyah, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Waqala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Batuara, yang saya hormati staf pendidikan madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Batuara, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati para wakamat,
Yang saya hormati para orang tua siswa dan siswi Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, panitia pelaksana, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi, baik yang telah tamat maupun yang sementara dalam proses belajar, yang sama-sama saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada hari ini dengan izin Allah kita hadir bersama untuk turut menjadi saksi bahwa hari ini kita melaksanakan penamatan anak-anak kita baik Madrasah Aliyah maupun Madrasah Tsanawiyah dengan penuh bahagia dan rasa haru. Betapa tidak tadi telah kita menyaksikan sedianya semua anak kita yang lulus hari ini ditamatkan. Tapi ada satu orang yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala berpindah alam dari alam syahada menuju alam barzakh. Itu semua terjadi karena kudrat Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita doakan ananda kita ini mudah-mudahan insya Allah diberikan tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada ibu bapaknya, adik kakaknya, tentu semoga diberi kesabaran, keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini terjadi maunya Allah, bukan maunya kita sebagai manusia. Kita kirimkan al-Fatihah kepada ananda kita, il arwahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya salam salawat kita kirimkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajari kita agama, Nabi yang mengajari kita aturan-aturan, Nabi menghantarkan umatnya untuk kita menjadi umat yang cerdas, umat yang terampil, umat yang berilmu, umat yang berakhlak, dan umat yang berkarakter. Semua ini rujukannya adalah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Madrasah Aliyah, Ibu Kepala Madrasah Tsanawiyah, tentu saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba tentu memberikan apresiasi yang sangat besar dengan terlaksananya kegiatan seperti yang kita lakukan hari ini. Ya, seperti sampaikan oleh panitia tadi bahwa kegiatan ini terlaksana karena hasil kolaborasi dari kepala madrasah, dewan guru, juga kepada anak-anak kita, tentu juga kepada orang tua. Sehingga alhamdulillah kehadiran kita pada hari ini punya manfaat yang sangat besar. Setidak-tidaknya alhamdulillah dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya, tentu kita sudah turut menjadi saksi bahwa anak kita yang kita perhatikan, yang kita biayai, yang kita berusaha supaya anak kita menjadi anak yang berakhlak, beriman, berilmu. Selama 3 tahun kemarin, hari ini mereka anak-anak kita sudah selesai. Dan alhamdulillah saya mengatakan kita bersyukur karena anak kita yang kita antar 3 tahun yang lalu, dan alhamdulillah kita sempat menyaksikan bersama-sama pada hari ini mereka telah selesai menempuh pendidikan,
baik madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Yang jelas, yakinlah bahwa apa yang Bapak Ibu upayakan, jeripaya tetesan keringat dari Bapak Ibu yang telah dilakukan selama ini untuk pendidikan anak-anak kita, yakinlah itu tidak sia-sia. Tapi insya Allah sama itu akan menjadi modal pundi-pundi amal kita sebagai realisasi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itulah yang saya kira sangat penting. Kemudian yang kedua, dengan kehadiran Bapak Ibu, kembali kita menengok-nengok sekolah kita di sini, bahwa Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Batuara ini adalah wadah terbaik, tentu khususnya di Batuara ini, bahwa madrasah ini adalah mutiara kita. Kita sama-sama menjaga, kita sama-sama melihat bagaimana keberlangsungannya sebagai sarana pendidikan di Batuara ini. Tentu kepada Bapak Desa atau ketua-ketua RW atau tokoh masyarakat yang ada di Batuara ini, tentu kami sangat mengharapkan supaya kita jaga bersama sekolah kita, baik madrasah aliyah maupun sanawiyah ini, karena inilah sarana yang kita jadikan tempat untuk pembinaan penempaan dari anak-anak kita, sehingga insya Allah anak-anak kita, generasi kita ke depan menjadi generasi-generasi yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, tentu kepada anak-anakku yang telah selesai baik sanawiyah maupun aliyah, demikian pula tadi yang sudah mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Ada yang prestasi tentu dari skill-skill kepintaran kecerdasannya, ada juga kedisiplinannya menghadiri pelajaran, kehadirannya. Juga yang lebih penting lagi adalah ada yang terbaik dari segi akhlakul karimah. Ini juga penting memang sebenarnya untuk kita berikan apresiasi. Tadi diberikan mungkin uang pembinaan, ya, dan berbagai hal-hal yang lain, predikat melalui sertifikat. Ini adalah bukti bahwa selama ini anak-anak kita di sini itu bukan hanya belajar semata-mata, tapi Dewan Guru memantau dan menilai. Dan salah satu nilainya yang telah ditampilkan tadi, ada yang terbaik dari segi kecerdasan, prestasi belajarnya luar biasa. Ada yang terbaik dari segi kedisiplinannya. Tentu juga ada yang terbaik dari segi akhlakul karimah, tutur katanya, akhlaknya baik kepada dewan gurunya maupun kepada teman-temannya yang ada di sekitarnya. Ini luar biasa, dan saya kira penilaian seperti ini harus kita lakukan setiap akhir pembelajaran, supaya juga menjadi tanda mata, menjadi kenangan bahwa ketika saya belajar dulu, sayalah yang terbaik, baik dari segi kedisiplinan, prestasi maupun akhlakul karimah. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah memperlihatkan dharma baktinya yang terbaik kepada di sekolah ini, sehingga insya Allah kehadiran anak-anakku menjadi rahmat baik kepada guru-gurunya maupun kepada teman-teman kita yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu saya ingatkan kembali bahwa tidak lama lagi kita juga akan lagi melaksanakan KSM, ya, kompetisi sains madrasah. Tentu kami sudah mengharapkan supaya anak-anak kita yang ada baik di madrasah aliyah maupun sanawiyah Batuara ini, insya Allah ke depan kami sangat mengharapkan supaya prestasinya bisa lebih meningkat. Tadi kita sudah dengar bersama dari salah seorang anak kita di sini yang ikut lomba KSM kemarin dan mendapatkan prestasi. Sekalipun itu hanya tingkat kabupaten, tapi saya kira juga di tingkat provinsi juga ke depan kita sangat mengharapkan supaya lebih meningkat lagi. Itu sambutan saya ucapkan terima kasih, kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, Bapak Ibu hadirin saya hormati, kepada saya juga diberi amanah mengulas secara singkat terkait masalah halal bihalal.
yang mana tema yang diangkat adalah melangkah maju melahirkan generasi ya yang berakhlakul karimah melalui pendidikan madrasah. Saya kira kegiatan ini juga penting oleh karena kita baru saja berhari raya Idul Fitri. Jadi terima kasih kegiatan ini bisa digagas. Kenapa berhalal bihalal ini kita lakukan? Karena 1 bulan kemarin kita baru selesai melaksanakan puasa Ramadan. Tentu puasa Ramadan ini mengasah diri kita bagaimana kita berkontemplasi, melakukan perenungan, juga memperbaiki hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik melalui ibadah khassah maupun ibadah ammah. Juga melalui pelaksanaan puasa yang telah kita lakukan selama 1 bulan dan kita sudah berhari raya Idul Fitri, maka insya Allah kita bisa pastikan bahwa hubungan vertikal kita kepada Allah, kesalahan-kesalahan terkait diri kita dengan Allah, insya Allah Allah mengampuni. Nah sekarang persoalan yang tersisa adalah bagaimana hubungan kita dengan manusia yang lain. Tentu kalau ini dilakukan di madrasah, tentu kita ingin memperkuat kembali bagaimana hubungan horizontal kita antara guru-guru dengan siswa-siswi kita. Bagaimana hubungan horizontal kita orang tua dengan anak-anaknya. Nah inilah urgensinya sehingga kita ini beracara berhalal bihalal. Tentu kegiatan ini saya tidak mengurus terlalu lama karena masih ada kegiatan saya. Saya hanya mengambil inti-intinya bahwa kenapa kita berhalal bihalal. Salah satu landasan Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah wa la tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Oleh jumhur ulama menjelaskan, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Tali Allah yang dimaksud di sini adalah agama Allah. Jadi anak dalam ajaran kekenal riotir tamatapuk Allah Ta'ala. Yang dimaksud daripada tali ini adalah agama Allah. Apa maknanya? Bahwa agama ini diturunkan oleh Allah sebagai perisai. Agama ini diturunkan oleh Allah ibarat bingkai. Jadi kita berada di dalam bingkai. Kita berada di dalam aturan-aturan. Sama dalam keluarga, ada aturan-aturan keluarga, ada etika dalam keluarga. Bagaimana etika seorang suami kepada istrinya, bagaimana akhlak istri kepada suaminya, bagaimana sopan santun anak kepada ibu bapaknya. Begitu juga kita yang sudah bersuami istri, bagaimana para istri dan suami itu beretika kepada masing-masing mertuanya. Itu bisa berjalan dengan baik apabila ada bingkai agama. Jadi ingkapa agama matolo ilal keluarga ta nama dingiro makesek biasanya asusurengeng mendingi matolo biasanya silaturahmi. Jadi sedia anak madeceng adat dari tutu anak rasa engka agama. Sedia urwane madeceng adatna lima tuanna rasa engka agama. Itulah sehingga waqtasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu pada agama Allah. Dan alhamdulillah ketika kita bicara agama di sekolah kita ini tentu anak-anak kita sudah memilikinya. Agama anak kita mulai dari sanawiyah sampai aliyah insya Allah, baik akidahnya maupun fikihnya. Begitu juga anaknya, saya kira anak-anak kita sudah memiliki ini. Kemudian yang kedua, wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai.
Maka dari pandritata, jangan kamu bercerai-berai, artinya jangan kamu mencari penyebab sehingga kamu selalu terjadi yang namanya pertikaian, perselisihan. Nah, bagaimana caranya kita mencari supaya tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi pertengkaran? Ya tentu kembali lagi kepada agama. Karena Nabi mengatakan hadinu nasihah, ia tu agama papase. Agama itu adalah penasehat. Agama itu adalah penasehat, pencerah, pemberi peringatan. Contoh, seorang istri yang agamanya bagus, yakinlah dia menghargai suaminya, memuliakan orang tuanya, dan menghormati mertuanya. Begitu juga yang namanya suami. Suami yang ada agamanya, insya Allah nakamasiyani putuana, nakamasiyani matkunrina, naparakai anak-anaknya. Kenapa? Inilah agama. Jadi bingkai agama ini itu bisa kokoh dengan baik dengan pemahaman yang kita miliki. Makanya kita bersyukur di Batuara ini kita kenal alhamdulillah daerah yang agamais, agamanya begitu kental. Ya bukan hanya di sini. Ya kalau di daerah Bantaing juga, ya ini masuk daerah Bantaing belum? Masih Bulukumba. Karena Batuara itu ya sama lah dengan daerah di Bantaing, Iring-Iring, ya daerah Banyurang. Ya, apa namanya tuh bonto apa di atas lagi tuh Patiro ya, ada Patiro di sana, ada Lakbo. Itu kalau saya lihat nuansanya di daerah Batuara ini tidak jauh beda dengan suasana di sana. Artinya agamanya kental. Alhamdulillah, samalah di Batuara ini. Nah, jadi itu. Jadi waqtasimu bihablil jami'a wala tafarraqu. Allah ingatkan kita berpegang teguh pada agama. Kemudian yang kedua, jangan bercerai-berai hanya karena persoalan-persoalan kecil.